Michael, thank you. Live apakah ini Cici Alin? Udah di sini. Judulnya ya soal 4 jalan menuju kaya. Wes, asik nih. Mungkin cara jalan kayanya beda ya buat orang-orang ya. Jadi jangan dipaksain ya. Sesuaikan dengan gayanya masing-masing. Serius amat Ci. Wah, serius banget ya mukanya ya. Ini tadinya aku mau pakai background ini loh, kayak ala-ala MUA gitu loh, tapi failed, lama aku settingnya. Nah, oke. Halo, David. Halo, halo. Sampai dianggurin ngomong sendiri, sibuk bener ya. Iya, jadi kita mau kenalan sama David. David ini foundernya finplan.id ini aktif sekali edukasi soal keuangan juga. Aslinya si apoteker ya. Boleh Iya. diceritain nggak? Ya, gue sebetulnya memang dari kuliah juga agak-agak ini ya, agak-agak mengeksplor dunia finance ya. Jadi memang Mm-mm. ibaratnya kan gue di ITB itu ada namanya kayak sekolah bisnis manajemen ya gitu kan. Nah, gue dulu Mm-mm. itu lebih sering main ke sana gitu, the greater hub-nya di sana. Jadi kayak inkubator bisnis ya. Jadi main-main di sana lah, belajar banyak juga. Ya jadi makanya teman-teman di sini diverse ya, dari apapun jurusannya, tetap at the end kalau misalkan sekarang kan ilmu ada di mana-mana ya. Dan tetap bisa Iya. belajar apa kayak gitu, menarik. Oke, jadi kita mau share soal 4 jalan menuju kaya nih. Tadi ada yang bilang kenapa cuma 4 doang, Ci? Nggak 1001 jalan katanya. Gimana nih, Dave? Ya, sebetulnya ini topik yang menarik ya, karena this is Mm-mm. research ya. Nah, nama salah satu uh, kalau nama peneliti itu namanya Thomas Corley. Jadi dia itu menginterview ada sekitar 233 orang. Nah, yang menariknya itu dari 233 itu ada sekitar 160-an, which is sekitar 75% itu orang-orang yang memang mereka sebelumnya bukan terlahir dari keluarga kaya kayak gitu atau konglomerat lah kayak gitu. Nah, jadi di sini Self-made ya? apa? Self-made kan biasanya Ya, disebutnya. self-made betul. Mereka adalah Heeh. orang-orang yang dari ibaratnya bukan siapa-siapa, tapi akhirnya jadi luar biasa lah kayak gitu. Ya, jadi Mm-mm. menarik banget. Nah, jadi akhirnya ketika mereka apa ya menghasilkan itu, si Thomas Cole ini akhirnya membuat buku ya research dan akhirnya itu sekitar 4 sampai 5 tahun jadi dan akhirnya penelitian itu uh, dari riset itu menunjukkan ada 4 jalan kayak gitu. Nah, Mm-mm. syarat untuk masuk ke kategori ini itu ada dua, Ci. Yang Mm-mm. pertama, yang punya pas lagi 2004 itu ya, penghasilan itu sekitar 160 ribu dolar satu tahun. Which is kalau kita Mm-mm. ubah sekarang itu sekitar 2,3 M kayak gitu. Kalau Mm-mm. 2,3 M satu bulannya sekitar berarti 200 juta ya, kayak Mm-mm. gitu. Nah, berikutnya yang kedua adalah mereka yang punya aset itu sekitar 3,2 juta USD kayak gitu. Kalau di 2004 itu setara 28 M, tapi saat ini gitu nilainya itu sekitar 46 M kayak gitu. Jadi ada dua kategori itu yang bisa dijadikan patokan nih orang udah apa ya? Ini orang udah jadi masuk kategori sebagai orang yang kaya gitu loh di US Mm-mm. sana. Mm-mm. Nah, empatnya ini itu yang pertama ada the saver and investor kayak gitu. Yang kedua Mm-mm. ada the company climber, yang ketiga ada the virtuoso dan yang keempat ada the dreamer kayak gitu. Nah, sebetulnya kalau mau ditanya trader masuk mana nih? Nanti kita akan bahas ya. Kayak gitu ya. Nah, Trader ini kayak banyak banget ya, Ci ya. Kayak di sini trader-trader di sini ya. banyaknya trader, betul, teman-teman aku. Nah, yang pertama Jadi kita sebetulnya mau bahas satu-satu yang safer investor. betul ya. Nah, yang pertama itu ada the saver and investor ya. Nah, jadi orang-orang sebetulnya mereka ini yang bisa menjadi kaya dengan cara, nah ini mungkin orang-orang pada kurang suka ya, dengan cara berhemat ya, berhemat ya, lifestyle-nya juga trader. Nah, berhemat, gaya hidupnya sederhana aja, tapi mereka suka menabung untuk berinvestasi kayak gitu. Nah, Oke. jadi mereka orang-orang yang berhemat kayak gitu. Jadi orang-orang yang banyak saving juga kayak gitu kan. Nah, ini sebetulnya prinsipnya bagaimana mereka bisa menunda keinginan mereka untuk disiplin ya menabung kan. Menabung terus habis itu berinvestasi secara konsisten dan pada akhirnya mereka eh, apa ya mencapai kekayaan itu kayak gitu loh. Nah, kalau misalnya kita bilang ini gue jelasin dari yang paling lama dulu jadi kayaknya gitu loh.
Itu Decipher and Iya. Investor. Yang Mm-mm. menarik itu Decipher and Investor ini, jadi orang-orang even ibaratnya dari pegawai biasa pun gitu loh, even ada tukang tukang bersih kayak gitu, atau nggak kalau misalkan Indonesia kan Lokeng Hong ya, yang tadi pegawai, Betul. dia bisa menjadi kaya kayak gitu kan, dengan berinvestasi kayak gitu. Nah, Mm-mm. uh, butuh waktunya itu sekitar 33 tahun, Ci. Jadi misalkan kalau Mm-mm. misalkan sekarang teman-teman yang lagi nonton itu umurnya 22 tahun, ya kan, atau 20, ya anggap aja 22 tahun. Jadi kalau misalkan ditambah 33 tahun, itu berarti usianya 55 tahun baru bisa menjadi seseorang yang disebut, kita bilang, wealth ya di sana ya, kaya ya. Kekayaannya itu sekitar Mm-mm. 3,3 juta USD ketika Mm-mm. kurang lebih ya, ketika di usia 33 tahun, which is itu sekitar 47 M kayak gitu. Jadi di usia 55 tahun dulu kayak gitu kan, baru menghemat kayak gitu, menabung, berinvestasi, akhirnya jadi kayak gitu. Nah, responden yang ada dari 233 itu sekitar 22% doang kayak gitu. Mm-mm. Nah, itu yang bisa digarisbawahi di sini itu, Ci, kita ngelihat ternyata orang-orang yang memang jadi pegawai bank ataupun yang mereka merasa nggak, gue nggak punya apa ya, gue nggak punya waktu untuk tadi atau nggak punya skill di sana, tapi mereka mau investasi rutin, itu ternyata hasilnya cuannya ada kayak gitu, dan dengan konsisten itu berdasarkan penelitian itu 33 tahun itu akhirnya uang yang lu punya ya bisa menjadi beggar juga kayak gitu kan, sekitar tadi kita sebut 47 M atau sekitar 3,3 juta USD kayak gitu. Oke, konsistensi ya penting ya. Ya, Tapi ini agak lama. Masalahnya kita tuh kan sukanya mau buru-buru ya, David. Itu dia. ya betul. Jadi kalau misalkan Decipher Investor memang panjang perjalanannya ya, tapi juga Mm-mm. tadi untuknya hemat, menabung dan sebagainya kayak gitu. Nah, jadi Mm-mm. tapi ini yang tadi di awal kayak uh, gue nggak punya duit banyak kayak gitu loh. Gue cuma nabung mungkin sebulan sekian doang kayak gitu. Tapi that's happen gitu, dan itu bisa terjadi kok buat kalian semua gitu yang nonton juga kayak gitu. Yang paling tadi kuncinya adalah konsisten di sana kayak gitu. Ya, Mm-mm. konsisten. Dan yang kedua itu ada namanya the company climber, Ci. Mm-mm. Dan the company climber. Nah, the company climber ini orang-orang yang mereka mendedikasikan diri mereka itu untuk kerja di perusahaan kayak gitu kan. Nah, mereka Mm-mm. kejar sama karir. Nah, biasanya orang-orang company banyak yang investasi bodongnya. Nah, the company climber ini rata-rata memang mereka uh, jadi vice president, ya kan? Mereka jadi direktur kayak gitu. Dan sebetulnya yang menarik di company climber itu mereka juga bisa dapat bonus sama saham. Nah, tadi juga Mm-mm. gue sempat ketemu ya sama temen gue yang kerja di startup, Ci, kayak gitu. Terus abis itu dia Mm-mm. yang menarik adalah ketika di company-company kayak gitu, startup ya, di company yang mature yang mungkin baru Mm-mm. dapat funding atau series A, sometimes mereka akan ditawarin saham, itu ada namanya ESOP. ESOP itu Employee Stock Ownership Program kayak gitu. Jadi Mm-mm. contohnya ada case kayak kemarin ceritain ya, sempat diceritain kayak di 2017 misalkan masuk ke Shopee kayak gitu kan. Masuk ke Shopee terus habis itu kayak dikasih misalkan 10.000 USD kayak Mm-mm. gitu kan. Mm-mm. Dibentuk bentuk saham Shopee kayak gitu. Tapi Mm-mm. ketika di masa sekarang kayak gitu kan, anggap aja si ownership saham di perusahaan itu gitu kan, itu kan gunanya dikasih stok buat mereka di startup itu kan supaya nahan mereka supaya gak keluar kan. Nah, Betul. ketika 10.000 di sana kayak gitu di tahun 2017, ketika saat ini kayak gitu kan, valuasi itu naik 20 kali lipat kayak gitu. Dari 10.000 naik 20 kali kan valuasi Shopee ini jadi 200.000 kayak gitu. Naiknya karena apa sih? Karena Shopee mendapatkan seed funding dari series A mendapatkan funding tambahan kayak gitu kan. Mendapatkan Mm-mm. funding-funding yang lain, series B, series C. Akhirnya ya valuasinya meningkat kan. Valuasi meningkat. Nah, itu akhirnya juga si orang yang pegang stok ownership program itu yang ikutan, itu akan ikutan naik juga valuasi yang dipegang kayak gitu. Makanya sometimes ketika orang-orang yang kerja di startup kayak gitu, as a company climber, mereka get stock. Nah, stoknya itu akhirnya bisa ngasih cuan yang besar kayak gitu. Kalau misalkan Mm-mm. si company-nya dapat
funding yang besar juga kayak gitu Ci. Gitu enak sih Iya, sebetulnya jadi startup kalau misalkan bisa dapat saham dari company-nya sendiri kayak gitu kan. sedap gitu kan. Iya Company kerja climber ini kalau aku lihat teman-teman aku yang kerja di company gitu, kayaknya kalau mau cepat tracknya emang harus loncat-loncat terus kayaknya ya, pindah-pindah terus kayak the fastest way untuk naikin gaji kita adalah dengan pindah betul kerja kayak gitu. betul betul. Nah, Mm-mm. jadi orang-orang yang harus ibaratnya punya skill untuk jadi company climber, mereka memang perlu jeli lihat peluang. Itu yang pertama juga kan. Mm-mm. Lihat mana nih, even perusahaan yang bisa hire dia yang lebih besar juga gaji dan sebagainya kayak gitu kan. Nah, selain jeli lihat peluang, ya pastinya kita harus equip skill kita kan, kayak gitu. Mm-mm. Even anak-anak muda sekarang, mereka juga ikut course di mana-mana. Mereka ambil internship di mana-mana kayak gitu kan. Jadi memang maksudnya uh, mungkin as a trader atau apa ya, mungkin orang-orang mahasiswa sekarang yang lagi nonton, kalian juga bisa upgrade skill kalian kan yang dibutuhkan kayak gitu. Nah yang paling penting lagi ya tadi profesional, disiplin dan bisa Mm-mm. punya leadership kayak gitu. Nah ini leadership Mm-mm. yang juga kan gimana bisa ngelit tim kayak gitu kan yang baik. Nah kalau misalkan tadi dari 100% responden, kalau misalkan kita lihat the safer investor itu sekitar 22% kayak gitu kan. Kalau misalkan the Mm-mm. company climber itu ternyata banyak sih, paling banyak tuh the company climber. Ada 31% Oh, dari responden oke. yang kaya itu 31% rata-rata ya mereka ngambil jalan the company climber ini kayak gitu Mm-mm. dan dicapai itu sekitar 22 tahun kayak gitu. Kalau tadi the saver investor 23 tahun, jadi kalau kita usia 22 tahun jadi akhirnya pensiun bisa dapat kekayaan 3,2 itu di 55 tahun. Kalau ini berarti Mm-mm. dua-dua ditambah ya dua-dua lagi sekitar 44 tahun kayak gitu. Beda setahun aja Oke. di atas gitu sih. Oke. Dua-dua. Tapi ini lumayan sih lebih singkat ya. Kan tadi 33 tahun ya, ini 22 tahun ya. 11 tahun dong Betul. hematnya ya. Iya, betul. Hemat 11 tahun Mm-mm. lumayan kan? Mm-mm, Jadi lumayan usia banget. tambah dua-dua aja jadi tinggal 44 kan. Kayak gitu. Kalau jadi company climber, kemudian tambahin lagi jadi saver plus investor, jadi kayak bisa nahan enggak gaya hidupnya ikut eh, Ya, naik juga kan lumayan ya, banget ya. betul. Nah, makanya sometimes orang-orang even mereka kadang mengambil ibaratnya paling penting adalah kita kita jelasin di sini ada 4 jalan kayak gitu kan. You guys mana sih yang kira-kira ibaratnya kolamnya paling besar di mana sih kayak gitu. Your source Mm-mm, source income di mana sih. Kadang mm-mm, juga ada orang-orang yang company climber ya kan. Mereka yang as a professional direktur kayak gitu atau vice president, mereka juga mungkin mm-mm. punya Indomaret kayak gitu kan atau mereka punya bisnis Bener. dia invest stock juga pastinya kan orang-orang yang top top kayak gitu kan mereka punya juga kayak gitu saham tapi at the end the apa ya the main income mereka kayak gitu kan salary mereka kayak gitu dari gaji mereka yang udah besar banget kayak gitu makanya tadi Mm, kalau misalkan dilihat minimal ya tadi sekitar satu tahunnya itu 2,3 M kayak gitu satu mm-mm. bulannya itu sekitar 180 atau 200 juta gitu. Dan itu kan top top manager gitu kan, top bukan top level C level gitu kan, atau direktur gitu kan. Gitu. Seperti ini ya petinggi-petinggi BCA ya, mereka juga sebagai investor sahamnya juga ya. Iya betul banget, apalagi mereka buyback kemarin ya. Lagi murah, mumpung diskon. Iya nih, itu lumayan banget sih sebetulnya. Nah, jadi dari dua itu juga sebetulnya kita bisa ngelihat kayak kita tipikal yang memang apa namanya mau as company climber doang, terus abis itu kita bisa saver investor juga bisa kayak gitu. Nah, Mm-mm, uh, sebetulnya kalau misalkan kita tanya lagi kan, ada dua jalur lagi kayak gitu kan, jalur yang lain lagi mm-mm, kayak gitu. Nah, jalur yang mm-mm. ketiga itu paling cepat sebetulnya jalur keempat, kayak gitu jalan keempat. Nah, tapi jalan ketiga itu namanya the virtuoso.